Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Malam hari ini saya, Sigit Setiawadi, akan membawakan tentang pendidikan berkelanjutan di grup Building the Dream. Bapak Ibu, apa peran yang Anda inginkan? Apakah menjadi kuda penarik kereta atau menjadi penumpang keretanya? Kalau Bapak Ibu ingin menjadi kuda penarik kereta, Anda tidak perlu berubah karena selama ini sudah begitu. Ya, Anda menarik seluruh beban keluarga Anda yang makin lama makin berat itu. Tetapi kalau Anda ingin menjadi penumpang keretanya di mana ditarik oleh kuda-kuda, yaitu hasil-hasil aset yang Anda bangun, maka Anda perlu berubah. Karena hal semacam ini jarang Anda lihat di sekitar Anda, gitu ya. Dan semua itu berawal dari pikiran, Bapak Ibu. Karena dari pikiran kita tidak pernah ada tentang membangun aset, maka ya kita tidak mungkin bisa membangun aset. Ya. Jadi pikiran kita akan menghasilkan tindakan, tindakan akan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang menjadi nasib kita. Jadi nasib Bapak Ibu sekarang ini itu bukan takdirnya Bapak Ibu. Apakah banyak utang atau banyak uang, itu hanya sekedar hasil cara berpikir 5-10 tahun yang lalu, yaitu yang dipengaruhi oleh lingkungan kita. Dan pola pikir Bapak Ibu sekarang itu akan menentukan bagaimana nasib Bapak Ibu 5-10 tahun yang akan datang. Nah, kalau pola pikirnya tetap, yang dilakukan hanya kerja saja tanpa merubah cara berpikir, maka yang terjadi adalah tetap nasibnya. Jadi pikiran kita menentukan nasib kita. Berubah atau tidaknya nasib kita tergantung berubah apa tidaknya cara berpikir kita. Nah, cara berpikir yang paling kuat untuk hubungan dengan rezeki adalah plafon rezeki ya. Seperti sudah diketahui secara established, secara ilmu pengetahuan bahwa setiap orang memiliki plafon atau batas atas rezeki. Yaitu rata-rata dari rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Dan penghasilan kita akan selalu berada di bawah plafon rezeki kita. Inilah rahasia ilahi yang baru diketemukan beberapa tahun terakhir ini, gitu ya. Dengan kemauan sadar dan usaha keras, untuk sementara kita bisa meningkatkan rezeki di atas plafon. Tetapi dengan cepat, pikiran bawah sadar kita akan menariknya lagi ke bawah. Jadi untuk meningkatkan penghasilan secara permanen, plafon rezekinya yang harus dinaikkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau di sekitar Bapak Ibu 6 orang yang mengelilingi Bapak Ibu yang mempengaruhi Bapak Ibu sehari-hari itu seperti ini penghasilan 1 juta, 3 juta, 3,5, 2,5, 4 juta, 1,5 juta. Maka ya bisa diperkirakan berapa rata-rata penghasilan mereka dan berapa plafon rezeki Bapak Ibu. Ya. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak tahu persis secara sadar berapa penghasilan masing-masing, tapi secara bawah sadar Bapak Ibu tahu dan selalu berkomunikasi dengan mereka untuk saling mencocokkan sehingga ketika Bapak Ibu merasa ya bawah sadarnya melihat bahwa di sekitar Bapak Ibu cuma 3 jutaan dan Bapak Ibu ingin cocok dengan mereka, maka penghasilannya pun dicocokkan juga. Dalam arti ya Bapak Ibu akan disabot oleh pikiran bawah sadar sendiri. Didatangkan pesaing, didatangkan penipu atau apapun supaya turun. Gitu ya. Itulah yang terjadi. Kenapa kita naik turun tidak karu-karuan. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya akan terus saja di bawahnya sekitar itu gitu ya. Kalau suatu saat karena punya ambisi dan lain-lain berusaha keras bisa naik tapi sebentar aja. Setelah itu ya datar lagi gitu ya. Kecuali kalau yang tidak punya ambisi datar terus ya tenang-tenang saja hidupnya. Tapi yang punya ambisi tinggi tidak sesuai antara pikiran sadarnya yaitu ambisinya itu dengan pikiran bawah sadarnya yaitu plafon rezekinya. Salah satu atau satu-satunya cara untuk membuat stabil ya plafonnya dinaikkan. Misalnya sampai 100 juta per bulan, maka ya akan naik terus penghasilannya. Bukan begitu saja blek tiba-tiba naik ya tidak. Tapi Bapak Ibu akan diarahkan secara perlahan tapi pasti ditemukan dengan orang yang tepat, diajak ini, diajak itu, yang tadinya tidak mau jadi mau, dan seterusnya sampai akhirnya Bapak Ibu memiliki penghasilan 100 juta sebulan sesuai dengan plafon rezeki Bapak Ibu. Nah, profil orang kaya ini sama, yaitu plafon rezekinya tinggi. Ini orang-orang yang 10 orang terkaya di Indonesia. Ya. Berpikir hasil, bukan proses. Ya. Kecerdasan finansialnya
tinggi. Ya, berpikir hasil itu mereka tidak berpikir bisnis apa, tapi mereka berpikir bagaimana hasilnya, gitu ya. Nah, kalau kita kebanyakan orang berpikir proses. Ini bisnis apa? Ah, jualan ya. Saya nggak bisa jualan tuh. Ini bisnis apa? Aduh, paling MLM. Ini apa ini ya? Oh, ini yang anu ya. Membangun pabrik ya. Aduh, saya nggak bisa. Nggak punya bakat. Dan sebagainya. Gitu ya. Itulah bedanya pola pikir miskin dan pola pikir kaya. Seperti yang dikatakan oleh Jack Ma. Sedangkan kemampuan teknis mereka itu sederhana, yaitu membangun jaringan dan membangun sistem. Karena pada umumnya mereka di sekolah tidak terlalu pinter, sehingga mengembangkan emotional quotient, mengembangkan bagaimana mengelola orang, bagaimana berhubungan dengan orang, sehingga di dunia nyata mereka mampu membangun jaringan orang-orang yang mengerjakan bisnis mereka. Gitu ya, yaitu orang-orang yang dulunya pinter itu bekerja kepada mereka. Hidup ini adalah peniruan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang kaya, maka kita perlu memiliki pola pikir orang kaya dan kemampuan teknis orang kaya. Tinggal meniru aja, kemudian berlatih dan belajar menjadi orang kaya. Hanya itu caranya. Gitu ya. Nah, tujuan di BTD ini adalah membuat anggotanya memiliki penghasilan pasif 100 juta per bulan atau kaya sejati dengan cara yang ilmiah, Bapak Ibu. Ini betul-betul ilmiah. Ya. Menggunakan hipnoterapi, langsung ke bawah sadar, merubah program di bawah sadar. Kalau dulu cara berubahnya seperti ini. Mereka yang punya cita-cita, kemudian merantau, kemudian magang ke orang kaya, kadang diambil mantu, ya, kadang diambil jadi muridnya, dan akhirnya menjadi kaya. Karena berada di lingkungan orang kaya. Tapi banyak perantau yang tidak seperti itu. Mereka kumpul dengan sesama pekerja, ya tidak jadi apa-apa, ya tetap sama seperti yang lain, seperti dulu gitu ya. Nah, cara baru tidak perlu merantau, cukup Bapak Ibu mendengarkan 2 audio hipnoterapi 100 juta yang saya buat itu, kemudian berkumpul dengan orang sukses, melewati seminar dan CD yang saya pilihkan, dan saya tidak jualan seminar, tidak jualan CD ya, CD-nya gratis. Seminarnya juga saya hanya peserta saja di seminar itu, bukan penyelenggara, dan berapapun saya mengajak orang ke seminar, saya tidak mendapatkan fasilitas atau keistimewaan apa-apa seperti potongan harga, keuntungan, materi, dan lain-lain. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Cuman saya melihat seminar inspirasi yang dulu pernah saya ikuti dan terus saya ikuti selama 14 tahun ini sangat luar biasa. Dan setiap orang yang saya ajak selalu mengatakan di akhir seminar, ya seminarnya 2 hari, biayanya murah, cuma 600.000. Di akhir seminar selalu mengatakan, Pak Sigit, kok nggak dulu-dulu ya saya tahu yang seperti ini. Dan itulah yang membuat saya semangat terus mengajak. Dan saya sudah melihat banyak sekali perubahan dari orang-orang yang saya ajak. Kalau mereka sudah mengikuti semua prosedurnya, ya akan menjadi kaya dengan sendirinya. Tentu tidak blek, tapi bertahap. Jadi ada 3 tahap perubahannya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama di Building the Dream ya, di grup WA Building the Dream, di tempat yang Bapak Ibu masuki sekarang ini ya. Oh ya, saya ucapkan selamat datang untuk yang baru masuk, yang mungkin masih bingung ini apa ya. Ya inilah di sini kita melakukan pendidikan berkelanjutan ya. Tugas utama di sini adalah mendengarkan audio hipnoterapi 21 kali, kemudian membaca materi-materi, melihat video-video materi dan lain-lain. Di mana materi-materi itu hanya sekedar pengetahuan Bapak Ibu ya. Kecerdasan finansial, pola pikir, rupono-pono, save, materialisasi dan pengetahuan bisnis dan sebagainya. Itu hanya pengetahuan, tidak merubah apa-apa. Yang merubah adalah audio hipnoterapi itu. Kemudian berikutnya masuk ke program lanjutan kalau sudah menyelesaikan 21 kali. Nah, di sini kita dikenalkan dengan seminar inspirasi. Bapak Ibu perlu mengikuti 3 kali dalam setahun. Seminarnya setiap 4 bulan gitu ya. Jika terlalu mepet, maka syaratnya bisa diturunkan jadi 10 kali mendengarkan audio hipnoterapi, Bapak Ibu sudah boleh ikut seminar. Kalau belum mendengarkan, saya sarankan jangan ikut seminar. Rugi Bapak Ibu ya. Saya tidak ingin Bapak Ibu rugi hanya karena pola pikir Bapak Ibu belum match, belum sesuai dengan pola pikir para pembicara yang sudah memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan itu. Ya, pembicaranya adalah orang-orang kaya
yang ingin kita tiru ya. Kemudian di program lanjutan juga saya sediakan CD-CD inspirasi yang saya berikan secara gratis di WA. Setelah itu Bapak Ibu sudah memiliki mekanisme sukses otomatis yang jalan yang akan menuju ke penghasilan pasif 100 juta sebulan. Dengan cara yang kadang Bapak Ibu tidak bisa menduga bagaimana caranya. Kok tahu-tahu kok iya ya, kok seperti ini ya gitu ya jalannya. Tidak tahu. Sekarang pun Bapak Ibu belum bisa memikirkan apa itu jalannya dan sebagainya. Ya. Bisa dengan cara pilihan bisnis sendiri, nanti Bapak Ibu akan tahu tiba-tiba tahu harus melakukan apa. Tapi di sini ada musuhnya yaitu ego Bapak Ibu. Pikiran sadar Bapak Ibu, ego Bapak Ibu yang merasa bahwa bisnis yang sekarang ini sudah paling top. Ya, silakan saja buktikan sendiri. Karena bisnis yang sekarang ini adalah bisnis yang diperoleh pada waktu plafon rezekinya masih rendah, yaitu pada waktu pola pikirnya adalah pola pikir bekerja keras mencari nafkah. Sehingga yang disukai adalah bisnis-bisnis yang langsung menghasilkan uang, yang secara kecerdasan finansial itu disebut penghasilan aktif atau uang yang salah. Tapi tidak apa-apa, ikuti saja, nanti akan tahu sendiri. Atau pilihan yang kedua adalah ikut dalam bimbingan bisnis di CAA, di mana di sana diajarkan tentang strategi bisnis, leadership skill, people skill, goal setting, dan lain-lain. Itu pilihan Bapak Ibu, apakah mau mencari bisnis sendiri atau mengikuti bisnis yang sudah ada. Tapi dua-duanya akan menuju ke penghasilan pasif 100 juta sebulan karena dituntun oleh mekanisme sukses otomatis Anda. Hal-hal yang dipelajari di grup CAA ini sebetulnya sudah dipelajari di grup BTD maupun PL ya, tapi di grup CAA itu dipraktekkan ya. Bagaimana membuat dream building, bagaimana membuat time management ya. Orang harus simplify your life ya, mengatur waktunya dengan benar, mana fokus mana yang penting. Kalau tidak bisa melakukan itu ya Anda tidak akan berhasil. Dan nanti Anda akan tahu sendiri. Mereka yang ngotot masih melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting untuk masa depan. Nanti akan tahu sendiri bahwa itu tidak bermanfaat. Silakan mundur dulu. Nanti setelah bebas finansial, bebas waktu, ambil lagi hal-hal beban-beban yang sekarang itu. Menjadi ketua ormas ini, ketua perkumpulan ini, dan lain-lain. Goal setting, people skill ya diajari betul, menjadi admin pendamping di BTD itu salah satu mata pelajarannya ya, leadership skill untuk melayani, bagaimana sebagai pemimpin itu melayani gitu ya. Attitude of success, meningkatkan percaya diri dan cara mengatasi kegagalan. Karena nanti dalam perjalanan akan kadang gagal jatuh biasa, itu dalam bisnis biasa. Oke Bapak Ibu, aturan di grup Building the Dream seperti ini ya, bagi anggota baru BTD segera menemukan admin pendampingnya, yaitu anggota CA yang masukkan ke grup. Kalau yang masukkan ke grup bukan anggota CA ya, nanti di atasnya ada lagi, yaitu orang yang memasukkan anggota tadi ke grup. Itu salah satunya pasti ada yang jadi anggota CA. Itulah admin pendamping ya. Admin pendamping itu tugasnya sebagai komentor, yaitu yang membantu saya untuk mengirimkan materi-materi yang sumbernya dari saya ya. Mereka hanya kopas-kopas kemudian menerima pertanyaan dari grup untuk diteruskan ke saya kalau tidak bisa dijawab. Kalau bisa dijawab ya silakan dijawab sendiri. Karena sebetulnya pertanyaan-pertanyaannya ya itu saja sebetulnya gitu ya. Karena banyaknya anggota grup, saya tidak bisa menerima pertanyaan langsung dari anggota. Saya untuk selanjutnya hanya bisa melalui admin pendamping. Kalau kemarin-kemarin bulan Maret sampai yang lalu saya masih memungkinkan. Sekarang tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu setiap hari itu sekitar 300 sampai 400 chat yang diterima oleh HP saya, satu HP, saya punya 2 HP. Satu HP menerima 300 sampai 400 chat dengan jumlah komunikasi atau jumlah apa itu ya, tulisan itu 6.000 sampai 8.000 ya, itu pernah sehari tidak buka ya sekian itu. Gitu ya, 6.000 sampai 8.000 komunikasi. Jadi saya tidak mungkin bisa melayani satu persatu. Nah, anggota grup dan komentor hendaknya menahan diri Bapak Ibu untuk tidak mengisi materi ya dari sumbernya sendiri seperti motivasi, agama, politik, apalagi hoax. Bapak Ibu akan dikeluarkan kalau melakukan hal seperti itu ya. Jika ingin mengisi materi, verifikasikan ke saya dulu. Nanti saya mengirimkan ke grup dengan menyebutkan sumbernya ya. Ini untuk menjaga kemurnian materi Bapak Ibu sesuai dengan tujuan dibentuknya grup. Karena merubah pola pikir bawah sadar itu tidak mudah.
Kalau mudah, orang semua gampang aja ingin ini, ingin itu, semua orang ingin kaya. Nyatanya tidak ada yang kaya. Jarang yang kaya, hanya satu dua yang kaya. Jadi tidak mudah. Karena itu harus betul-betul mengikuti bimbingannya dengan benar. Jadi dan di BTD maupun DPL sangat diharapkan terjadinya diskusi Bapak Ibu ya. Silakan bertanya apa saja, diskusi yang ramai di situ nanti yang hal-hal yang tidak bisa terjawab oleh admin pasti akan diteruskan ke saya dan saya akan berusaha menjawabnya. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya masih punya mentor Bapak Ibu, ada beberapa mentor di atas saya. Jangan khawatir, Bapak Ibu akan pasti dapat jawaban. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur saja bisa berubah, Anda juga pasti bisa. Terima kasih, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk yang beragama lain.